Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dengan saya Nabila Nur Anissa Prihanani. Di sini saya akan mendokumentasikan Museum Muhammadiyah yang berada di kampus 4. Jadi di sini ada ucapan selamat datang di Museum Muhammadiyah. Jadi langsung saja. Jadi di Ketua Umum Muhammadiyah ini ada berapa tokoh yang menjabat, Mbak? Dan tokoh yang paling lama itu siapa? Oke, bisa dilihat di sini kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, 16 tokoh. Pimpinan pusat, ketua umum, pimpinan Muhammadiyah. Jadi ini adalah ketua umum, pimpinan pusat dari masa ke masa. Mulai dari Kiai Ahmad Dahlan yang beliau ini merupakan pendiri sekaligus ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah yang pertama sampai yang sekarang, yaitu Profesor Haidar Nasir. Nah, kalau dibilang yang paling lama di sini ada Kiai Haji Abdul Razak Fakhruddin, yang beliau menjabat kurang lebih selama 22 tahun. Nah, kenapa beliau menjabat paling lama? Karena pada waktu itu terjadi transisi antara masa Orde Lama ke masa reformasi, kemudian ke masa Orde Baru, di mana terjadi diketahuinya konflik di Indonesia pada waktu itu, sehingga terjadilah penundaan muktamar yang mengakibatkan telatnya atau berjalannya muktamar itu ada jeda kayak gitu. Makanya beliau menjabat kurang lebih selama 23 tahun. Baik, berarti sekarang yang sedang menjabat di Ketua Umum ini Profesor Dr. Iya, Profesor Dr. Haidar Nasir MSI. Dan beliau ini sudah memasuki periode kedua sampai besok tahun 2027. Lalu Mbak, yang selanjutnya di sini ini kayak poster gitu ya, Mbak? Jadi ini adalah poster Muktamar Muhammadiyah dari masa ke masa. Dulu bisa kita lihat ya di sini awalnya itu masih sangat sederhana, berupa tulisan tangan biasa, kemudian juga masih hitam putih kertas warnanya, dan namanya juga masih menggunakan nama Kongres yang diadopsi dari bahasa Belanda. Kemudian seiring berjalannya waktu terdapat permainan warna, kemudian juga namanya juga berubah menjadi Muktamar setelah Muktamar pertama di Yogyakarta tahun 1950. Dan untuk priorisasi tahunnya juga berbeda-beda. Awalnya 1 tahun, kemudian 3 tahun, kemudian 5 tahun. Awal-awal berubah dari Muktamar pun juga masih 3 tahun, kemudian juga baru berubah menjadi 5 tahun. Lalu ini kayak ada ucapan selamat datang dari Bapak Rektor ya, Mbak? Ya, jadi di sini ada sinopsis dari Museum Muhammadiyah yang nanti akan dijelaskan lebih detail lagi di zona-zona yang ada di Museum Muhammadiyah ini. Kemudian di sampingnya ada kata sambutan dari Ketua Majelis MPI yang kebetulan beliau juga merupakan rektor Wadi dan Bapak Mas Hendrik. Dan juga ada sambutan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang menjabat sekarang. Baik, Mbak. Terima kasih. Jadi di sini ada saya Davina Dinda Rizky. Saya berada di zona selanjutnya dan sekarang ada Masnya. Jadi ini bagian apa, Mas? Oke, baik, bisa saya bantu jelaskan. Ini jadi masuk ke zona kedua, namanya zona pembawa cahaya atau bring the light. Jadi di sini merupakan zona paling terang dari Museum Muhammadiyah. Di sini bisa dilihat ada beberapa koleksi buku, merupakan karya dari beberapa kader Muhammadiyah. Kurang lebih ada 800 buku. Ini merupakan replika. Kalau mau melihat yang asli ada di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Terus di sini ada globe cekung. Nah, di sini digambarkan sebagai wadah yang menampung cahaya dari atas. Nah, bisa dilihat cahaya dari atas, penggambaran dari Muhammadiyah. Nah, di sini ada beberapa negara yang nantinya tersebar PCIM, Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah. Nah, di sini juga ada teknologi namanya AR, bisa dilihat. Oke.
Sinyalnya mungkin agak error. Nah, di sini merupakan cahaya, digambarkan cahaya. Jadi kalau misal ada orang yang mau nonton ini tuh harus pakai aplikasinya atau ada bisa pakai scan biasa? Oh ya, pakai aplikasi, tapi terkhusus di Android. Bisa download di Play Store, namanya Museum Muhammadiyah. Ya, nanti tinggal di scan. Ya. Oke. Selanjutnya, Oke, di sebelah sini bisa dilihat surah Al-Maun. Ini merupakan surat yang sangat beliau idolakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Di sini beliau menerapkan kepada santrinya kurang lebih selama 3 bulan. Jadi selain menghafal, dan juga santri harus bisa menerapkan dari arti tersebut. Seperti dilarang menghardik anak yatim atau kita memberi makan kepada orang miskin. Nah, bisa dilihat seperti ini. jadi selanjutnya kita ada di sini. Ini bagian apa, Mas? Di sini merupakan zona di mana dijelaskan bagaimana pahlawan nasional dan juga tokoh Muhammadiyah. Kurang lebih ada 22 tokoh. Nah, di sini ada detail kecil bisa dilihat. Ini bukan merupakan tanggal beliau wafat atau beliau lahir, ini merupakan tanggal di mana beliau ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Di sini teman-teman mungkin bisa apabila mendownload aplikasinya bisa melihat biografi singkat dari beberapa tokoh. Nah, seperti ini. Jenderal Sudirman. Oke, selanjutnya dengan saya Irawan Setiaputra. Di sini kita ada di tempat berdirinya Muhammadiyah. Jadi bisa langsung ke narasumbernya. Bisa menjelaskan tentang sejarah ini. Oh baik, jadi di sini merupakan rute perjalanan hajinya beliau yang pertama pada tahun 1883. Jadi Muhammad Darwis ini berhaji pada usianya 19-20-an tahun seperti itu. Nah, pada saat itu kita bisa melihat di belakang sini ada denah besar. Jadi beliau berangkat dari Yogyakarta ke Semarang menggunakan kereta dari stasiun Tugu seperti itu. Kemudian dari Semarang beliau ke Singapura menggunakan kapal-kapal layar milik Tiongkok pada saat itu. Kemudian pada sampainya di Singapura, beliau langsung berganti lagi transportasi menggunakan kapal yang besar, yaitu kapal Mispil namanya begitu Kak. Jadi kapal Mispil ini yang mengantarkan beliau dari Singapura ke pelabuhan Jeddah pada saat itu. Dan beliau tidak hanya berhaji saja, tapi menuntut ilmu selama 5 tahun seperti itu. Jadi beliau ini mulai haji di umur 15 tahun. Ya, kurang lebih 15 tahunan. Ada yang bilang 15 tahun, ada juga yang bilang 19 sampai 20 tahunan seperti itu. 19 atau 20 tahunan seperti itu. Hari di sini kita bisa lihat ada kapalnya yang mengantarkan Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk berhaji. Bisa dilihat dari prosesnya dari sana, dari tanah Jawa. Kemudian yang ini ada gambar Pulau Singapura yang di sana mengisahkan tentang suasana di tanah Arab seperti itu. Oke. Sekian dari saya, kita lanjut ke zona berikutnya. Dadah. Selanjutnya dengan saya Putra Madani Ridwan, saya akan bertanya ke mbaknya tentang sejarah di belakang saya ini. Jadi sejarahnya gimana mbak? Jadi di sini kita bisa melihat ilustrasi bahwa sesampainya beliau ke Mekah, beliau tidak hanya berhaji saja, tetapi juga menuntut ilmu selama 5 tahun di Mekah pada saat itu. Nah, kita juga bisa melihat adanya ilustrasi ini diibaratkan para cendekiawan yang ada di sana. Dan beliau juga bertemu dengan ulama besar dari Nusantara, yaitu Ahmad Khatib Am Minangkabau seperti itu. Kalau yang di sebelah sini, Kalau di sebelah sini adanya ilustrasi berhaji pada tahun 1880-an. Jadi pada saat itu beliau juga berdoa untuk meminta kekuatan agar dakwahnya ini, ilmu-ilmunya yang ia pelajari di Mekah pada saat itu diterima oleh masyarakat Indonesia seperti itu. kalau begitu saya boleh lanjut yang ke sebelah sana? Boleh.
mungkin di sebelah sini juga kita bisa melihat adanya 3 ulama besar, yaitu Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Rashid Ridho, hingga Syekh Muhammad Abduh. Jadi ketiga tokoh Islam ini yang menginspirasi beliau untuk mempelajari seputar Islam yang murni, purifikasi Islam serta kebaharuan Islam seperti itu. Beliau tidak belajar secara langsung, tetapi melalui buku-buku, literatur dan sebagainya seperti itu. Dan mungkin ada hal yang menarik di sini dari Syekh Muhammad Abduh, yaitu saya telah pergi ke barat, saya melihat Islam tapi bukan muslim, yang artinya adalah orang-orang barat sana menerapkan ajaran-ajaran Islam tetapi mereka semua bukan muslim. Seperti itu, kebanyakan Nasrani kan seperti itu, tapi mereka ini disiplin terhadap waktu dan sebagainya begitu. Sedangkan beliau ini kembali lagi ke timur, yang mana timur ini notabene banyak orang Islamnya seperti itu, tetapi tidak melihat muslim tetapi bukan Islam, yang mana tidak menerapkan ajaran-ajaran Islam seperti menjaga kebersihan dan sebagainya seperti itu. Gitu, ini memang cukup mendalam. Terima kasih Mbak. Perkenalkan, dengan saya di sini Mesyara Putri Aziza. Jadi ke selanjutnya, ya Mbak, kan di sini ada gelombang pembaruan. Mbak bisa gimana sih sejarahnya tentang gelombang pembaruan? Jadi baik, di sini ada 3 majalah atau 3 jurnal. Jadi dari ketiga tokoh yang ada di sini, pemikirannya juga tertuang ke dalam jurnal atau di majalah ini, yaitu Al-Imam, Al-Irwah, Al-Usqah, serta Al-Munir. Nah, jadi ini tuh ditulis dalam bahasa Arab tetapi dapat dibaca dengan bahasa Melayu seperti itu. Jadi seperti Jawa Pegon, ya seperti itu. Kemudian isinya berisi purifikasi Islam mengenai ajaran-ajaran Islam yang murni seperti itu. Kemudian juga Al-Urwah, Al-Usqah ini mengenai persaudaraan sesama umat muslim seperti itu. Oh, seperti itu. Ya, selanjutnya yang di sini sejarahnya seperti apa? Kalau yang di sebelah sini kita bisa melihat adanya dokumentasi atau ilustrasi adanya keprihatinan di Nusantara pada saat itu, yaitu munculnya maraknya tahayul, bid'ah dan kufarat. Kita bisa melihat di sini juga terjadinya sabung ayam, bahkan perjudian, minum-minuman opium serta perbudakan. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan ini prihatin melihat hal tersebut, ingin membebaskan hal-hal tersebut dengan menggencarkan agama Islam dimulai dari pembaharuan yang benar-benar murni seperti itu. Selanjutnya yang di sini ini gambar apa ya? Ini istilahnya sebagai adanya feodalisme atau perbudakan juga. Jadi yang wanita di atas adalah ibaratnya noni Belanda, dan yang bawah ini adalah orang-orang pribumi. Jadi diperbudak seperti itu. Dan ini dipertegas dengan ilustrasi yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Ania Suci Samhudi. Di sini selanjutnya kita berada di ruangan yang menjelaskan tentang arah baru dalam beragama. Dan di sini nantinya saya akan dibantu oleh Mbak-mbak yang menjaga di wilayah ini gitu ya. Baik Mbak, boleh dijelaskan ini tentang apa? Jadi sebelumnya ini adalah zona berdirinya Muhammadiyah bagian yang ketiga Kak. Jadi di zona ini menjelaskan bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan sesampainya di Indonesia setelah kembalinya dari Makkah. Jadi di sini kita bisa lihat ini ada gambaran dari Masjid Gede yang ada di Kauman. Jadi setelah sampai di Yogyakarta, beliau diangkat menjadi takmir Masjid Gede. Di sana beliau ingin menerapkan ilmu pembaharuannya yang sudah dipelajari di Mekah. Jadi beliau ingin memperbaiki arah kiblatnya. Kemudian saat ingin memperbaiki arah kiblatnya Kak, ulama-ulama sepuh ini tidak menerima. Jadi akhirnya Kiai Haji Ahmad Dahlan dikeluarkan dari Masjid Gede. Nah kemudian kakaknya bisa lihat di sebelah sini. Ini adalah perhitungan ilmu falakan. Ini untuk menghitung arah kiblat. Nah, setelah dikeluarkan dari Masjid Gede ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan membangun Langgar Kidul. Langgar Kidul ini letaknya di belakang Masjid Gede, Kak. Nah, di sana beliau menerapkan ilmu falak ini, jadi mengarahkan arah kiblatnya tuh langsung ke Mekah, begitu. Nah, tapi tindakan tersebut tuh diketahui oleh para ulama sepuh yang ada di Masjid Gede barusan, sampai akhirnya Langgar Kidul tuh dihancurkan karena dianggap kafir. Nah di sebelah sana kakaknya bisa lihat ini ada gambaran Kak. Jadi ini ada gambaran denah Masjid Gede.
Kemudian ini Langgar Kidul yang ada di belakang Masjid Gede. Ini Langgar Kidul sebelum dihancurkan Kak. Jadi bentuknya seperti ini. Kemudian kan setelah Langgar Kidul dihancurkan ini tuh Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-7 memberangkatkan Ahmad Dahlan untuk ke Mekah. Nah di sana beliau haji kedua kalinya. Kemudian di Mekah Kiai Haji Ahmad Dahlan menetap selama kurang lebih 2 tahun. Nah kita ke sebelah sini. Nah di sebelah sini tuh sekembalinya Kiai Haji Ahmad Dahlan dari Mekah untuk yang kedua kalinya, beliau melihat di Indonesia itu sudah banyak organisasi-organisasi, termasuk salah satunya adalah Budi Utomo. Nah ini adalah salah satu koran yang dikeluarkan oleh Budi Utomo Kak. Nah di sana beliau memutuskan untuk bergabung dengan Budi Utomo dan menjadi penasehat agama. Nah, di sana beliau mempelajari nih bagaimana struktur organisasi tersebut. Sampai akhirnya beliau keluar dari Budi Utomo dan membangun Muhammadiyah di tahun 1912. Nah, tetapi karena saat itu Belanda memegang Indonesia, jadi tidak langsung diizinkan oleh Belanda. Nah, di tahun 1914 baru Muhammadiyah diresmikan oleh Belanda. Di sebelah sana kakaknya bisa lihat. Nah, ini adalah surat peresmian dari Belanda, Kak. Ini surat peresmiannya yang dikirim di tahun 1914, kemudian yang ini dikirim 2 tahun setelahnya. Berarti ini suratnya dibuat dengan bahasa Belanda ya Mbak ya? Betul, karena waktu itu kan dikirimnya ke Belanda Kak. Kemudian selanjutnya ini Mbak, saya mau nanya, ini kira-kira global ini buat apa dan boleh dijelaskan mungkin? Nah, jadi globe ini kan gambarannya dunia Kak. Kemudian di dalam globe ini kakaknya bisa lihat ada kata-kata atau motivasi dari Ahmad Dahlan untuk anak-anaknya. Anak-anak yang disebut itu adalah para anggota Muhammadiyah Kak. Jadi Ahmad Dahlan ini mengharapkan kita semua anak-anaknya tidak hanya menyebar ke Indonesia saja, tapi ke seluruh dunia juga gitu. Di pojok itu kakaknya bisa lihat ada doa untuk kita sebagai anak-anak Muhammadiyah. Oke, baik. Terima kasih ya Mbak atas penjelasan dalam zona ini. Selanjutnya dengan saya Salsabila Delia Balegoto Kitoba. Dan sekarang selanjutnya di zona ini saya berada di sini. Bisa dilihat benda-benda yang ada di belakang saya dan akan dijelaskan oleh mbaknya sebagai narasumber di museum ini. Oke baik, nah di sini namanya zona 5 pilar. Sini menceritakan tentang 5 gerakan dasar dari Muhammadiyah. Yang pertama ada gerakan dakwah, kemudian gerakan perempuan, gerakan kesehatan dan sosial, gerakan literasi, dan yang terakhir gerakan pendidikan. Nah untuk gerakan dakwah sendiri di sini ada buku tafsir atau pustaka hadi. Jadi ini salah satu karya dari Ki Bagus Hadikusumo, di mana beliau menafsirkan ayat Al-Quran secara keseluruhan menggunakan bahasa Jawa seperti itu. Jadi Muhammadiyah ini awal munculnya kan di Kauman. Nah masyarakat Kauman itu menggunakan bahasa Jawa seperti itu, makanya ini ditafsir menggunakan bahasa Jawa. Berarti dengan kebiasaan masyarakat waktu itu dengan bahasa yang mereka miliki saat itu. Iya betul, agar lebih mudah mereka memahami agama seperti itu. Wah, di sini juga ada gambar-gambarnya Mbak, bisa dijelaskan ini? Ada gambar dari Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika beliau mengimami sholat Id di lapangan Gampingan. Jadi kalau sekarang kita melihat sholat Id itu banyak dilakukan di tempat terbuka, salah satunya ada lapangan. Nah, yang memulai itu semua atau yang menjadi pelopor itu semua adalah Muhammadiyah melalui Kiai Haji Ahmad Dahlan langsung. Baik, selanjutnya kita bergerak ke sini. Oh, ini gerakan perempuan yang sudah dijelaskan sama mbaknya tadi. Gimana Jadi, ya? gerakan perempuan ini dilambangkan dengan replika dari pintu musola Aisyah yang ada di Kauman. Ini musola khusus perempuan yang dimana laki-laki tidak boleh masuk. Tentunya nanti tidak ada azan dan juga hikomah karena akan mengikuti dari Masjid Gede Kaumannya langsung. Karena kebetulan lokasinya berdekatan seperti itu. Nah, gerakan perempuan ini juga nantinya akan mempelopori 2 organisasi milik Muhammadiyah, organisasi perempuan tentunya, yaitu Aisyah dan juga Nasyatul Aisyah seperti itu. Berarti semua wanita yang masuk di sini akan leluasa seperti itu ya? Iya betul. Nanti mereka akan saling sharing, belajar dan lain sebagainya. Oke baik. Di sini selanjutnya? Nah kemudian di sini ada timeline dari peristiwa penting yang ada di dalam Muhammadiyah itu sendiri, di mana dimulai dari tahun berdirinya 1912 sampai tahun 1941 yang menandakan berakhirnya masa Perang Dunia Pertama dan berakhir pula masa kedudukan Belanda itu sendiri di negara Indonesia. Berarti ini diurutkan dari tahun berapa sampai tahun berapa, Mbak? Tahun 1912 sampai 1941. Lumayan panjang juga ya. Iya. Oke, baik, itu saja sih. Oke, baik, dengan saya Umu Saida Nur Mutmainah dengan NIM 23000013112. Di sini saya kebagian di wilayah apa Mbak, boleh tolong dijelaskan? Ini
masih dalam gerakan perempuan tadi, di mana di sini berisi tentang perkembangan dari gerakan perempuan. Mana mereka mengadakan kegiatan pertama kali yang disebut dengan Kongres Bayi-Bayi Sehat atau semacam perlombaan bayi-bayi sehat. Jadi dulu bayi-bayi sehatnya dikumpulkan di satu tempat, kemudian dilihat nih siapa yang paling sehat itu akan mendapatkan sebuah hadiah. Oke, selanjutnya di sini apa Mbak? Tolong dijelaskan. Nah, kalau di sini itu ada sebuah keris, tentunya ini pemberian dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 melalui Kyai Sujak, di mana Kyai Sujak ini adalah salah satu murid dari Kyai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian beliau adalah salah satu pelopor dari berdirinya Rumah Sakit PKO Muhammadiyah. Nah, keris ini diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap Muhammadiyah karena Muhammadiyah sudah secara sukarela memberikan pertolongannya melalui Rumah Sakit PKO-nya tadi. Oke, next Mbak, di sebelah sini ini apa? Nah, kalau di sini gerakan yang keempat namanya gerakan literasi. Di sini ada buku-buku. Ini pernah dibaca sendiri oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan sebagai bentuk bahwasannya Muhammadiyah memang punya fokus besar terhadap dunia literasi. Mungkin kalau diperhatikan tadi di bawah ada perpustakaan. Nah, perpustakaan itu adalah perpustakaan yang memuat secara keseluruhan budaya fikir dari Muhammadiyah itu sendiri. Nah, kebanyakan buku-bukunya itu dikarang langsung oleh kader Muhammadiyah saat itu. Baik. Oke, selanjutnya di sini ada gambar apa ini Mbak? Boleh tolong? Ini gerakan yang terakhir, gerakan pendidikan yang terfokus ke dunia sekolah-sekolah seperti itu. Yang kita ketahui bahwasannya Muhammadiyah punya sekolah yang paling banyak. Nah, kemudian di sini dilengkapi dengan buku-buku terbitan pertama dari Muhammadiyah yang dikarang langsung oleh kadernya seperti itu. Dilengkapi juga dengan perpustakaan pertama yang dulu namanya masih gedung buku. Oke, baik Mbak. Makasih. Baik, selanjutnya saya adalah Maya Rahmayanti. Saya akan menjelaskan di zona 5 ini seperti yang terlihat di belakang saya. Mungkin mbaknya bisa bantu menjelaskan? Selamat datang di zona revolusi. Ini adalah zona kelima dari Museum Muhammadiyah. Jadi di dalam zona ini akan menjelaskan apa peran Muhammadiyah dalam membantu masyarakat dalam menyongsong kemerdekaan Indonesia. Nah, di ruangan ini itu menjelaskan pada tahun 1942 sampai dengan 1945, di mana 1942 itu dimulainya Perang Dunia Kedua, dan saat itu Jepang mulai melibatkan umat Islam dalam melawan imperialisme Barat. Nah, sehingga pada saat itu Muhammadiyah membantu dengan menyuarakan atau menyerukan kepada anggotanya melalui suara Muhammadiyah agar tetap melakukan 3 hal, yaitu beramal, bekerja, dan juga berjuang. Ini berarti poster-poster yang buktinya gitu ya? Iya, ini poster-poster propaganda yang digunakan pada saat itu, karena Jepang saat itu memblokir semua akses media penyebaran berita. Kalau yang di sana, Mbak? Nah, kalau yang panel di sana itu ada beberapa tokoh Muhammadiyah yang ikut berperan dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, seperti ada Insinyur Soekarno, ada Ki Bagus Hadikusumo, ada Kiai Haji Mas Mansur, Abdul Kahar Muzafir, Abdul Salim, dan juga Kasman Singobimejo. Kalau yang bisa? Kalau itu ada kutipan dari beberapa tokoh Muhammadiyah, seperti ada dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang pertama. Nah, kalau yang ini itu ada tokoh-tokoh Muhammadiyah yang juga ikut merumuskan kemerdekaan Indonesia, seperti ada Ki Bagus Hadikusumo, ada Insinyur Soekarno, ada Kiai Haji Mas Mansur, dan lain-lain. Selanjutnya yang di sana? Kalau yang di sana itu ada kutipan quotes dari beberapa tokoh Muhammadiyah, seperti ada dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, ada Abu Salim, dari Kiai Haji Ibrahim, itu ada Ketua Umum Muhammadiyah yang kedua, dan banyak. Selanjutnya di zona terakhir dengan saya Angelia Septriani dan Dengan saya Melia Monika Sari. jadi di sini ada berbagai macam dari organisasi otonom. Selanjutnya akan dibantu dijelaskan oleh Mbak ini mengenai organisasi otonom. Apa yang perlu saya jelaskan dari ortom ini? Apa dari setiap ortomnya, Mbak? Ya.
penjelasan dari staff Otomnya. Oke, baik. Jadi yang pertama di sini ada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, itu dari kalangan mahasiswa tentunya. Kemudian ada Hizbul Wathan, itu ortom dalam kepanduan di Muhammadiyah seperti Pramuka, kalau di Muhammadiyah itu HW. Kemudian ada Pemuda Muhammadiyah, itu untuk pemuda-pemuda. Dia di situ ada Kokam. Jadi kayak bergerak di kemiliteran, itu seperti tentaranya Muhammadiyah. Kemudian ada Aisyah itu di kalangan ibu-ibu itu. Kemudian ada Nasyatul Aisyah juga, itu untuk remaja-remaja putri Muhammadiyah. Kemudian ada Ikatan Pelajar Muhammadiyah, itu ada di jenjang SMP sampai SMA. Jadi di sekolah-sekolah Muhammadiyah itu OSIS-nya itu IPM seperti itu. Kemudian ada terakhir Tapasuci Putra Muhammadiyah, itu adalah seni bela diri. Dia masuk ke dalam golongan IPSI, Ikatan Pencak Silat Indonesia. Seperti itu. Oke, terima kasih. Iya. Baiklah, ini ada bagian organisasi Aisyah di mana bisa kita lihat foto-fotonya. Ini ada bajunya juga. Selanjutnya di bagian sini adalah bagian Nasyatul Aisyah. Bisa dilihat, ini adalah beberapa sejarahnya. Di sini ada pemuda Muhammadiyah, bisa dilihat foto-fotonya, pakaian-pakaiannya, dan sejarah-sejarahnya. Selanjutnya, kemudian di bagian sini adalah bagian dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM. Ini adalah beberapa baju dan sejarah-sejarahnya. Kemudian di bagian sebelahnya ada IKP atau Ikatan Pelajar Muhammadiyah, dan bisa dilihat dari sebelah sini. selanjutnya di sini ada Hizbul Wathan, bisa dilihat. Selanjutnya, bagian terakhir itu ada Tapak Suci Putra Muhammadiyah, bisa dilihat beberapa fotonya dan juga baju-bajunya. Oke, cukup sekian video dokumentasi dari kami. Semoga bermanfaat untuk kalian semua yang menonton. Apabila ada kalimat yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Kalau tidak dimaafkan, sekian dari kami. Wassalamualaikum.